Ya, selamat pagi siswa kami kelas 8. Kita bertemu di pembelajaran seni budaya. Kita masuk ke bab baru ini ya, ke seni musik, yaitu bab 3, gaya dan bernyanyi lagu daerah. Nah, sebelum materi ini disampaikan, marilah kita lihat dulu peta kompetensi pembelajaran kita. Pertama adalah kedudukan dan fungsi musik lagu daerah di Indonesia. Yang kedua adalah teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Dan yang ketiga adalah latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Oke. Nah, setelah pembelajaran bab ini, siswa diharapkan satu, mengidentifikasi keunikan lagu daerah. Yang kedua adalah membandingkan keunikan lagu daerah. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi, tradisi, dan fungsi lagu daerah Indonesia. Yang keempat, membandingkan fungsi musik tradisi dan fungsi musik masa kini. Yang kelima, melakukan teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Yang keenam adalah bernyanyi lagu daerah secara unisono. Yang ketujuh adalah mengomunikasikan teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah secara unisono dalam musik tradisi, baik dengan lisan maupun tulisan. Oke, sekarang kita masuk kedudukan dan fungsi musik tradisi. Kalau disebutkan musik tradisi, ya sudah paham ya apa yang disebut dengan musik tradisi. Musik tradisi itu adalah musik daerah yang diturunkan turun-temurun. Artinya lagu daerah yang diberikan ke generasi berikutnya. Itu tradisi tradisional ya. Penampilan musik daerah di Indonesia sering berkaitan itu dengan tradisi. Musik daerah umumnya memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat penduduknya. Secara umum, musik berfungsi sebagai media kreatif atau hiburan untuk menanggalkan segala kepenatan dan keletihan dalam aktivitas sosial budaya sehari-hari. Nah, maksudnya musik tradisi ini dilaksanakan misalnya kalau kita dalam keadaan letih ya. Jadi semua masyarakat itu tahu lagu itu. Ya, anak-anak juga tahu, diturunkan ke generasi berikutnya. Apakah fungsi musik bagi masyarakat? Pertama adalah sarana upacara adat. Kenapa disebutkan bahwa musik itu adalah termasuk fungsi bagi masyarakat, yaitu sarana upacara adat? Ini saya rasa bahkan di daerah kita pun sering kita lihat ini ya. Kalau misalnya musik itu diadakan pada acara-acara adat, apakah itu misalnya acara duka, apakah itu misalnya acara perkawinan atau pernikahan dan sebagainya. Nah, di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian tertentu dianggap memiliki kekuatan magik. Inilah sebabnya musik terlibat dalam berbagai upacara adat. Jadi kalau misalnya pada saat ini, kalau misalnya ada pernikahan diiringi dengan upacara adat, ya menotor, memberikan ulos dan segala macam, itu kan turun temurun itu digariskan seperti itu, ya. Itu maksudnya sarana upacara adat. Yang kedua adalah musik pengiring. Irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan indah dalam tari. Itu sebabnya banyak orang ketika mendengarkan suatu musik, mereka terbawa akan suasana musik tersebut. Nah, musik pengiring. Nah, ini dilakukan atau dibuat musiknya adalah khusus mengiringi gerakan-gerakan yang indah, misalnya di tari. Nah, di dalam gerakan tari tersebut ada musik yang mengiringi gerakan tari tersebut. Sebenarnya menari juga bisa dilakukan dengan hitungan. Tetapi alangkah lebih indah suasananya apabila diiringi dengan musik. Nah, ketika orang mendengarkan musik itu juga merasa terhibur dan tertarik seolah-olah ikut ambil bagian di dalam gerakan tari tersebut. Apakah kakinya yang bergerak, apakah kepalanya, badannya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah media bermain. Nah, media bermain ini sering dilakukan di pedesaan. Ya, apakah kamu sekarang masih seperti itu? Bapak kurang tahu. Ya, kalau kami dulu anak-anak memang seperti itu ya. Ketika kita bermain dengan anak-anak, lagu itu kita buat sebagai sebagai lagu-lagu sebagai media bermain kita ketika anak-anak. Nah,
Selanjutnya adalah media bermain tadi. Ada juga yang disebut bisa juga bahwa lagu itu adalah sebagai media pembelajaran. Contoh kalau anak-anak misalnya dinyanyikan lagu misalnya satu ditambah satu sama dengan dua. Nah itu bermain, dilakukan dengan bermain, tapi di sana sudah masuk pembelajaran. Pembelajaran apakah itu? Matematika. Sudah ada di sana menghitung. Begitu maksudnya. Itu bermain, ya, bermain sambil ada pengetahuan, begitu. Kemudian yang keempat adalah media penerangan. Nah, lagu-lagu itu dibuat atau diciptakan oleh komponisnya atau pemerintah itu sebagai jembatan penyampaian layanan kepada masyarakat. Misalnya apakah itu dengan pelestarian alam? Apakah itu berhubungan dengan pemilihan umum? Nah, disampaikan melalui lagu itu. Itu maksudnya media penerangan. Contoh kalau di pemilihan umum telah memanggil kita. Nah, seperti itu. Artinya orang ketika mendengarkan lagu itu, oh, sebentar lagi pemilihan. Nah, begitu maksudnya. Kemudian teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi ini berbeda-beda setiap daerah. Kalau kita perhatikan misalnya masyarakat dan suku asli di Papua, mereka menari sekaligus bernyanyi, bermain tifa. Yaitu, apa itu tifa? Alat musik pukul ya, dengan sumber bunyi membran. Tahu membran kan? Ini alat-alat musik itu nanti bisa kita bahas selanjutnya. Demikian juga dengan daerah lain. Nah, dia bernyanyi dengan menggunakan alat musik. Itu sering juga, memang di daerah kita juga ada seperti itu ya. Bernyanyi secara unisono. Nah, bernyanyi secara unisono ini adalah bernyanyi dengan satu jenis suara. Banyak masyarakat dari beberapa suku di Indonesia yang hanya bernyanyi dalam satu suara, yaitu sesuai dengan melodi pokok saja. Ini merupakan warisan budaya, ya. Apa artinya bernyanyi unisono? Bernyanyi satu jenis suara. Artinya ada kelompok suara terdiri dari atau 10 orang atau 3 orang, tetapi suaranya satu jenis. Ya, pembagian jenis suara manusia itu sudah kamu tahu. Tidak tahu ya, sudah tahu belum? Nah, saya ulang. Ini di kelas 8 sebenarnya ini. Pembagian jenis suara manusia. Kalau anak-anak suaranya ada 2. Ini ingat atau dicatat nanti jenis suaranya, yaitu suara tinggi dan rendah. Ini untuk anak-anak. Nah, untuk orang dewasa, wanita yang dewasa ada 3. Ya, suara suara sopran, mezzo-sopran, dan alto. Nah, sopran ini adalah jenis suara wanita yang paling tinggi. Mezzo-sopran ini adalah jenis suara sedang. Dan alto inilah jenis suara yang paling rendah untuk wanita. Nah, untuk pria dewasa ada 3. Yang pertama adalah tenor. Tenor itu adalah jenis tinggi suara pria. Bariton adalah jenis suara sedang pria. Dan bass adalah jenis suara rendah laki-laki. Nah, di dalam jenis suara tersebut, misalnya kalau wanita bernyanyi, mereka semua menggunakan sopran, satu jenis. Baik 10 orang pun di situ adalah hanya satu jenis suaranya. Gak ada suara 2, gak ada suara 3, satu jenis. Itu yang dinamakan unisono. Uni berarti kumpulan, sono satu. Ya, jenis suara manusia. Dengan kumpulan, ya. Oke. Itulah penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Kalau kurang jelas nanti bisa kamu lihat di dalam buku. Nah, demikian pertemuan kita. Bapak tidak dulu memberikan tugas, jadi minggu depan baru Bapak saya berikan tugas. Ini dulu nanti kamu lengkapi. Ini kita sudah masuk bab ketiga. Tugasnya sudah 2. Jadi tugas yang kedua ini belum terpenuhi. Jadi Bapak berharap jangan tunggu hari esok. Lakukanlah mulai hari ini.
Apabila kamu tunggu hari esok, maka percayalah tugasmu tidak akan selesai. Nah, segala materi yang Bapak sampaikan, hubungkan dengan yang ada di bukumu, sehingga bisa kamu tulis dengan bagus. Jangan hanya yang di layar. Yang di layar itu adalah singkat. Penjelasan Bapak juga singkat, tidak bisa dijelaskan panjang lebar. Karena terlalu banyak nanti makan waktu, banyak yang lelet, nggak bisa dibuka, itulah laporan-laporannya nanti. Oke nak, jadi Bapak berharap kamu bisa melaksanakan apa yang Bapak sampaikan, ya. Dilaksanakan saja. Oke, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan permasalahan ini yang terjadi saat ini adalah mengenai COVID-19 ini cepat berlalu, biar kita bisa bertatap muka kembali. Demikian penyampaian materi ini. Terima kasih dan selamat pagi.